Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas. Sebelumnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Kesempatan di Tengah Kesukaran bagian 2. Bilangan 13 ayat 30 mengatakan, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa selama kaki kita masih menginjak bumi, masalah dan kesukaran selalu ada di mana saja dan kapan saja. Itu bisa menimpa siapa saja tanpa memandang bulu. Akankah kita terus larut dalam masalah dan kesukaran yang ada? Tawar hati hanya akan membuat semangat hidup kita padam dan iman menjadi lemah. Mata rohani pun menjadi buta, sehingga kita tak mampu melihat kebesaran kuasa Tuhan. Tuhan menjadi tampak kecil, sedangkan persoalan kian menjadi besar. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel ketika mendengar laporan negatif dari 10 orang pengintai. Bangsa Israel menangis dengan suara nyaring, menyesali diri, menyalahkan pemimpin, bahkan menyalahkan Tuhan dan meminta untuk kembali ke Mesir. Namun Kaleb dan Yosua tampil sebagai pribadi yang berbeda. Keduanya memiliki roh yang berbeda, di mana mereka mampu melihat kesempatan di balik kesukaran yang ada, meskipun secara kasat mata mustahil bisa mengalahkan musuh. Karena penduduk Kanaan memiliki perawakan tinggi-tinggi seperti raksasa. Namun Kaleb dan Yosua tidak terbawa arus. Keduanya tetap menguatkan hati dan tidak memusatkan perhatian pada masalah dan kesukaran, tapi mengarahkan mata rohaninya kepada Tuhan yang hidup, yang memiliki rencana yang indah bagi kehidupan mereka. Visi inilah yang membuat keduanya mampu menguasai keadaan dan bersikap tenang. Mereka sangat percaya akan rencana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Keluaran 3 ayat 8. Bukan untuk mati di padang gurun, tetapi mewarisi tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dalam kesukaran selalu ada kesempatan yang terbuka ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia, karena kuasa Tuhan sangat tak terbatas, sementara kekuatan manusia sangatlah terbatas. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Yeremia 32 ayat 27. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami yakin ada kesempatan di tengah kesukaran yang kami hadapi. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berulang tahun Tuhan berikan kado istimewa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Elroy, Tuhan melihat.